Xiaoyan menatap wanita berpakaian warna-warni itu sambil berkata kepadanya untuk berjalan di jalan masing-masing dan tidak mengganggunya. Xiaoyan merasakan kekuatan wanita ini cukup kuat karena ingin tiba tepat waktu ke kolam darah dan masuk 10 besar. Dia tidak ingin beradu kekuatan langsung dengannya. Ucapan sombong Xiaoyan membuat wanita itu tertawa. Dia lalu berkata tidak akan menyelang sekarang, melainkan akan menunggumu di kolam darah gunung surga. Itu pun jika Xiaoyan bisa untuk mencapai tempat itu. Setelah suaranya terdengar, dia mundur dengan sekejap lalu menghilang ke dalam kabut tebal. Xiaoyan perlahan berjalan ke arah lain. Sesaat kemudian, dia menghilang dalam kabut juga. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah memasuki pegunungan mata surga, menyebabkan pegunungan ini, yang terkenal dengan banyak binatang ajaib, dipenuhi dengan energi dan bahaya tersembunyi. Pegunungan ini juga banyak harta alam, tentu saja jika beruntung menemukannya. Pegunungan mata surga memang penuh dengan bahaya, tetapi juga bisa dianggap sebagai gunung harta karun. Sosok Xiaoyan melintas dalam hutan yang dipenuhi kabut. Dia mengerutkan kening. Kabut ini sangat menghalangi pandangan. Peta itu sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang dia tahu, kolam darah gunung surga terletak di bagian dalam pegunungan mata surga. Dia tidak tahu juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah itu jika terus berkeliaran sembarangan. Xiaoyan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak. Dia tiba-tiba melompat ke cabang pohon. Kabut di atasnya lebih tebal, bahkan jarak pandangnya kurang dari 10 meter. Juga ada gelombang energi warna-warni yang sangat besar menyebar dari atas. Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatan Yao Tua di dalam pegunungan mata surga. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Nona Feng itu jelas mengetahui rute untuk mencapai kolam darah gunung surga. Dengan kemampuan pavilionnya, pasti sudah cukup mengenal dengan tempat ini. Kabut seharusnya sudah dilewati olehnya dengan mudah dan bergegas ke tujuan tanpa rasa takut dan menghemat waktu. Kolam darah gunung surga akan muncul 1 hari setelah gelombang energi muncul. Xiaoyan harus mencapai tempat itu dalam 1 hari. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba duduk bersila. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui lokasi pasti dari kolam darah, kemungkinan pembentukan kolam darah unik ini akan membutuhkan energi murni yang luar biasa besar. Menjadi wilayah dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan. Persepsi spiritual Xiaoyan dapat menggunakan ini sebagai media untuk mencari. Selama dia mengunci area dengan energi terpadat dan berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke sana, kemungkinan tidak ada yang salah. Setelah penyebaran dari persepsi spiritual Xiaoyan, jejak riak energi dalam radius 5 km tercermin dalam pikiran Xiaoyan. Arah aliran energi juga secara bertahap dipahami oleh Xiaoyan. Tatapannya tiba-tiba beralih ke utara. Dari persepsinya, energi pegunungan ini sepertinya terkumpul ke arah itu. Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut di tanah. Munculnya Xiaoyan secara tiba-tiba mengejutkan seseorang yang secara kebetulan ada di tempat itu. Orang itu mundur dengan tergesa-gesa. Xiaoyan mengabaikan orang yang tampak sangat menakutkan ini, yang sepertinya marah karena konsentrasi buang air besarnya diganggu Xiaoyan, dan tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang pergi ke kabut tebal. Dia dengan cepat bergegas ke tempat pengumpulan energi. Xiaoyan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk maju selama 1 jam sebelum dia secara bertahap melambat sedikit. Setelah masuk secara bertahap ke wilayah bagian dalam pegunungan, kekuatan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kabut tebal juga tampak lebih kuat. Sosok Xiaoyan sekali lagi melompat ke pohon besar. Dia baru saja akan maju tidak jauh di depannya. Terlihat seseorang dan binatang bertarung di tempat itu. Dia sedikit terkejut melihat binatang ajaib itu peringkat 6. Setelah itu, ia beralih ke sosok manusia yang menghadap binatang itu. Pasti bukan orang biasa. Sosok manusia itu mengenakan pakaian hitam dan terlihat sangat muda. Wajahnya dingin dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya. Dari bekas luka di sekitarnya, sepertinya orang ini sudah bertukar pukulan dengan binatang ajaib peringkat 6 ini. Namun pakaiannya masih tetap bersih. Wajah pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit saat Xiaoyan tiba di tempat ini. Tangannya perlahan meraih gagang pedang di punggungnya dan langkah kakinya dengan lembut bergeser. Segera, dia bergegas ke depan. Binatang ajaib mengeluarkan raungan, menggerakkan keempat kakinya dan dengan ganas menerkam ke arahnya. Pria dan binatang itu saling bersilangan dengan cara seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat. Pria berpakaian hitam itu berdiri tegak dan pedang panjang di tangannya perlahan dimasukkan ke sarung di belakangnya. Binatang ajaib besar telah roboh di tanah. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dengan penglihatannya.
Dia hanya bisa secara samar-samar melihat pemuda berpakaian hitam menghunus pedang. Orang ini cukup kuat. Pria berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya sementara Xiaoyan tertegun di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya mengarah ke Xiaoyan saat dia bertanya, "Apakah kamu sudah cukup melihat?" Xiaoyan melihat ke pria berpakaian hitam itu dan berkata, "Hanya lewat, tidak perlu cemas." Mata pria berpakaian hitam itu dingin mengamati Xiaoyan. Usia Xiaoyan sepertinya sedikit lebih muda darinya. Berdasarkan indera tajamnya, pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiaoyan. Hatinya sedikit terkejut, meskipun dia tahu bahwa orang-orang yang bisa tiba di tempat ini pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa membuatnya merasa sedikit bahaya. "Saya Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang. Anda tampak agak asing. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari faksi mana atau dari klan mana berasal?" Pemuda berpakaian hitam menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia bertanya. Pavilion 10.000 Pedang. Xiaoyan merasa kaget di dalam hatinya mendengar nama ini. Tidak disangka dia adalah seseorang dari Pavilion 10.000 Pedang. Nama Tang Ying adalah salah satu yang dia dengar. Anak muda berbakat yang sebanding dengan Nona Feng. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, "Xiaoyan." Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tang Ying ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiaoyan dan bertanya, "Xiaoyan yang baru-baru ini mengalami konflik dengan Pavilion Petir Angin." Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan santai, "Ini hanya konflik kecil." Jawaban Xiaoyan membuat Tang Ying tersenyum. Dia lalu mengatakan bahwa konflik kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Fei Tian. Setelah mengucapkan beberapa kata, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Semoga bisa bertemu di kolam darah. Saat itu, mungkin bisa bekerja sama. Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiaoyan setelah mengucapkan itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya melihat orang ini berjalan begitu cepat. Xiaoyan ingin berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya. Tetapi pihak lain sepertinya tidak mau. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut. Akhirnya dia juga pergi ke dalam kabut tebal. Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam. Xiaoyan menuju ke pegunungan. Xiaoyan hanya bertemu dua orang lainnya setelah Tang Ying. Kedua orang ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Do Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang ajaib peringkat 6 ketika Xiaoyan menemukan mereka. Persepsi kedua orang ini tidak setajam Tang Ying. Mereka tidak menemukan jejak Xiaoyan. Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling sebelum pergi dengan tenang. Waktu juga dengan cepat berlalu, menyusul perubahan cuaca. Jarak pandang di dalam hutan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya. Setelah datangnya malam, binatang ajaib tampaknya menjadi lebih aktif. Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar bergema di pegunungan. Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Setelah merenung, dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan perjalanan. Sejak dia bertemu Tang Ying di siang hari, Xiaoyan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying. Terlepas dari seberapa cepat Xiaoyan bepergian, jika Xiaoyan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu, dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari. Ini mungkin cukup berbahaya. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiaoyan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiaoyan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga telah berubah menjadi bayangan hitam buram. Dengan cepat melewati hutan yang gelap ini, perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diharapkan Xiaoyan. Cukup banyak binatang ajaib yang kuat dan tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya. Jika Xiaoyan tidak mendapat bantuan dari persepsi spiritualnya, kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya. Bahaya dari pegunungan mata surga telah melebihi harapannya. Bepergian sepanjang malam membuatnya lelah. Setelah beristirahat selama hampir setengah jam, dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran itu menjadi semakin jelas. Xiaoyan semakin dekat ke lokasi itu. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Perjalanan ini bukannya tanpa hasil. Total ada 5 hingga 6 orang yang disalib oleh Xiaoyan selama perjalanannya. Orang-orang ini sedikit tercengang ketika melihat sosok manusia berjalan terseok-seok melalui kegelapan. Orang ini terlalu berani.
Xiaoyan tidak peduli. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelaslah, malam berangsur-angsur menghilang. Ketika langit berangsur-angsur cerah, binatang ajaib yang luar biasa aktif di malam hari juga secara bertahap berkurang. Raungan binatang di pegunungan juga melemah. Lagi-lagi Xiaoyan mendarat di atas pohon. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tak heran sehingga mampu membentuk kolam darah gunung surga yang sangat misterius. Sepertinya tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga. Xiaoyan bergumam pelan. Melihat ini, sepertinya dia akan sampai di tujuannya. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya yang sekarang kelihatan lebar tiba-tiba bergerak. Suara dari bilah yang bertabrakan serta ledakan energi terdengar. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiaoyan bukanlah orang suci dan tidak berusaha membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan melangkahkan kakinya dan melanjutkan ke depan. Begitu dia hendak bergerak, suara seorang wanita yang bergerak menembus kabut terdengar. Tubuhnya yang akan segera menghilang menjadi kaku. Xiaoyan tidak asing dengan suara ini. Dia merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatannya yang sangat dalam. Ada 5 sosok, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup hebat. Mereka bukanlah orang lemah. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Ada bekas luka di wajahnya. Lelaki itu bersandar di batang pohon. Tatapannya melihat ke bawahnya saat dia berkata, "Cepat." 3 pria lainnya yang berada di bawah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Ketiganya mengenakan jubah berwarna kuning juga dan mengenakan lencana serupa di dada masing-masing. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Wanita itu memegang pedang yang panjang di tangannya. Pakaiannya berwarna hijau, tubuhnya sangat menarik dan rambut hitamnya diikat oleh kain berwarna hijau. Penampilan muda dan cantiknya sudah tidak asing lagi. Sangat mengejutkan itu Nalan Yanran yang telah pergi bersama Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jiama. Beberapa tahun telah berlalu, dia sekarang memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Ada rubah putih kecil di bahu Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu seputih salju yang sangat halus. Nalan Yanran dengan dingin menatap ketiga orang di depannya. Dia mengencangkan cengkeraman pada pedang panjang saat aura pedang perlahan melonjak keluar. Anda terlalu keras kepala. Dengan kekuatan Do Huang bintang 5, apakah bisa melarikan diri dari kami bertiga? Serahkan rubah putih itu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan cabul berkata. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tercela dari orang ini. Kekuatan 3 orang di depannya berada di sekitar Do Huang bintang 4. Jika 1 lawan 1, dia yakin bisa melawan mereka dalam waktu singkat. Jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan. Mereka bekerja sama dengan baik satu sama lain. Selama perkelahian sebelumnya, dia hampir menderita kekalahan. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang duduk di pohon. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Nalan Yanran merasakan tekanan saat menghadapinya dari sisi berlawanan. Ketiga pria berpakaian kuning juga dianggap sebagai elit dalam generasi muda dari faksi Gerbang Roh Tanah. Meskipun tidak bisa dibandingkan Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Ketiganya saling bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk sedikit dan tubuh mereka bergerak lalu mengelilingi Nalan Yanran. Doki berwarna kuning tua melonjak keluar dari tubuh mereka. Tangan mereka bertiga dengan keras menekan di tanah. Tanah berguncang dan tanah bergerak dengan cepat. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbentuk dari tanah menjebak Nalan Yanran di dalamnya. Tubuh Nalan Yanran yang indah seperti gasing berputar dengan cepat. Aura pedang melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis muncul dengan cepat. Ketiga pria berpakaian kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah lagi ketika melihat sangkar itu dengan cepat runtuh di bawah serangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning, tercipta dari lumpur, langsung melesat keluar dari tanah. Dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga, menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Do Huang. Pedang panjang di tangannya ditutupi oleh aura pedang yang kuat dan kejam menembus dengan cara seperti kilat. 4 sosok bertukar pukulan di dalam sangkar. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak goresan yang dalam di tanah.
Ketiga pria berpakaian kuning itu menyadari ketajaman aura pedang Nalan Yanran. Karena itu, mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka mengandalkan sangkar tanah jangka panjang untuk perlahan-lahan menghabiskan Doki Nalan. Nalan Yanran juga menyadari taktik ketiganya. Sayangnya dia tidak punya cara untuk menghadapi itu. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan telah membatasi pergerakan dia sejak awal. Ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini berlanjut, Doki akan habis. Pedang panjang itu menusuk 3 ujung tombak. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin ketika aura pedang tajam tiba-tiba keluar. 3 tombak tanah itu hancur terkena aura pedang. Sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah berguncang dan pilar lumpur tajam yang sangat besar ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. 3 orang di depannya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor berwarna kuning tua juga muncul di tubuh mereka. Kamu layak menjadi Do Huang bintang 5 karena terlalu merepotkan untuk dihadapi. Namun itu akan berakhir di sini. Dengan Doki di tubuh Anda yang telah melemah, kemungkinan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan rubah putih itu dan kami akan melepaskanmu. Suara keluar dari salah seorang yang menggunakan armor kuning tua itu. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran tertawa mendengar ini. Dia bukan lagi wanita muda. Pengalamannya selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami cukup banyak prinsip. Ketiganya menjadi emosian. Melihat Nalan Yanran masih belum mau menyerah, tangan mereka saling berhadapan dan 6 pilar cahaya Doki berwarna kuning ditembakkan. Doki yang berwarna kuning tua dengan cepat diaglomerasi ke salah satu dari mereka. Doki yang kuat itu, dari kekuatan mereka bertiga, dengan cepat menjadi terdistorsi, berubah menjadi naga yang ganas. Itu meraung dan berubah menjadi sinar cahaya ditembakkan lurus ke arah Nalan Yanran. Nalan Yanran melihat naga yang dengan ganas mendekat. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di bahunya ke samping, dan Doki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding pelindung angin di depannya. Naga itu bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang menyusun dinding memotong naga hingga berulang kali bergetar. Namun ini tidak berhasil menghentikan serangan naga. Keadaan ini hanya sejenak sebelum dinding angin meledak dengan keras. Ketika dinding angin pecah, naga itu segera meraung dan mulutnya yang ganas menggigit Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi pucat. Dia baru saja akan menggunakan dokinya ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah tertutup oleh energi berwarna hitam yang aneh. Angin tajam yang membentuk kepalan tangan melesat dari kabut tebal. Tepat ketika naga hendak menerkam Nalan Yanran, menabrak naga itu hingga berguncang sebelum berubah menjadi titik cahaya yang pecah. Perubahan tak terduga mengejutkan semua orang, termasuk pria di cabang pohon. Dia mengarahkan matanya yang terkejut ke tempat di mana angin dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari Gerbang Roh Tanah. Sobat, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berpakaian kuning itu berbicara. Apakah Gerbang Roh Tanah suka menggertak seorang gadis? Suara mengejek terdengar dari kabut tebal. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan syok, mengangkat kepalanya ketika dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal dan hendak mengucapkan terima kasih. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga error sejenak sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya dengan ketidakpercayaan. Xiaoyan. Dalam diamku, ku coba menyimpannya, namun rinduku padamu terus memuncak. Mungkin suatu hari, saat waktu tepat tiba, aku akan berani ungkapkan cintaku padamu. Cinta yang terpendam di dalam hati, tak bisa kuungkapkan pada sahabatku. Biarlah rahasia di dalam hati, biarkan waktu yang mengungkapkannya. Dalam diamku, ku coba menyimpannya, namun rinduku padamu terus memuncak. Mungkin suatu hari, saat waktu tepat
tiba, aku akan berani ungkapkan cintaku padamu.